Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Babeh Widi Channel. Dan kembali lagi di Serabi Sinau bareng Babeh Widi. Di Serabi kali ini kita akan belajar mata pelajaran K3LH. Dan materi kali ini masih membahas tentang sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Dan kali ini kita khusus membahas tentang Puskesmas dan Jaminan Kesehatan Nasional. Sebelum ke materi, tidak lupa saya ingatkan untuk keberlanjutan channel ini. Saya minta keikhlasannya untuk tekan tombol like, subscribe, komen, dan jangan lupa untuk di-share. Baiklah, langsung saja kita ke materi. Baiklah, kita akan membahas tentang puskesmas. Pengertian puskesmas. Puskesmas merupakan suatu kesatuan organisasi fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat, yang juga membina peran serta masyarakat di samping memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok. Puskesmas mempunyai beberapa fungsi pokok, yaitu 1. Pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan. 2. Pusat pemberdayaan masyarakat dan keluarga dalam pembangunan kesehatan. Dan ketiga, Pusat Pelayanan Kesehatan tingkat pertama. Adapun jenis-jenis rujukan yang dilaksanakan di puskesmas antara lain: 1. Rujukan medik, antara lain berupa konsultasi penderita untuk keperluan diagnostik, pengobatan, tindakan operatif, dan sebagainya. 2. Pengiriman bahan atau spesimen untuk pemeriksaan laboratorium yang lebih lengkap. 3. Mendatangkan atau mengirim tenaga yang lebih kompeten atau ahli untuk meningkatkan mutu pelayanan pengobatan setempat. 4. Rujukan kesehatan, yaitu rujukan yang menyangkut masalah kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif, antara lain berupa bantuan: A. Survei epidemiologi dan pemberantasan penyakit atas kejadian luar biasa atau berjangkitnya penyakit menular. B. Pemberian pangan atas terjadinya kelaparan di suatu wilayah. C. Penyidikan kejadian keracunan, bantuan teknologi penanggulangan keracunan, dan bantuan obat-obatan atas terjadinya keracunan massal. D. Pemberian makanan, tempat tinggal, dan obat-obatan untuk pengungsi atas terjadinya bencana alam. E. Saran dan teknologi untuk penyediaan air bersih atas masalah kekurangan air bersih bagi masyarakat umum. Dan F. Pemeriksaan spesimen air di laboratorium kesehatan dan sebagainya. Wilayah kerja puskesmas meliputi satu kecamatan atau sebagian dari kecamatan. Faktor kepadatan penduduk, luas daerah, keadaan geografik, dan keadaan infrastruktur lainnya merupakan bahan pertimbangan dalam menentukan wilayah kerja puskesmas. Pelayanan kesehatan yang diberikan puskesmas adalah pelayanan kesehatan menyeluruh yang meliputi pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Pelayanan tersebut ditunjukkan kepada semua penduduk, tidak membedakan jenis kelamin dan golongan umur, sejak pembuahan dalam kandungan sampai tutup usia. Untuk perluasan jangkauan pelayanan kesehatan, maka puskesmas ditunjang dengan berbagai fasilitas. Antara lain: 1. Puskesmas pembantu atau pustu. Puskesmas pembantu adalah unit pelayanan kesehatan sederhana dan berfungsi menunjang serta membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil.
2. Puskesmas keliling. Puskesmas keliling merupakan unit pelayanan kesehatan keliling yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda 4 atau perahu bermotor dengan peralatan kesehatan, peralatan komunikasi, serta sejumlah tenaga dari puskesmas. Puskesmas keliling berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan puskesmas dalam wilayah kerjanya yang belum terjangkau oleh pelayanan kesehatan. Kegiatan puskesmas keliling adalah A. Memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di daerah terpencil atau sulit dijangkau. B. Melakukan penyelidikan tentang kejadian luar biasa atau KLB. C. Sebagai alat transport penderita dalam rangka rujukan bagi kasus darurat. Dan D. Melakukan penyuluhan kesehatan dengan menggunakan alat audiovisual. Dan yang ketiga, bidan desa. Pada setiap desa yang belum ada fasilitas pelayanan kesehatannya, ditempatkan seorang bidan yang bertempat tinggal di desa tersebut dan bertanggung jawab langsung kepada kepala puskesmas. Kegiatan pokok puskesmas dilaksanakan sesuai kemampuan tenaga maupun fasilitasnya. Karenanya, kegiatan pokok di setiap puskesmas dapat berbeda-beda. Kegiatan pokok puskesmas yang lazim dan seharusnya dilaksanakan adalah sebagai berikut. 1. Kesejahteraan ibu dan anak atau KIA. 2. Keluarga berencana. 3. Usaha peningkatan gizi. 4. Kesehatan lingkungan. 5. Pemberantasan penyakit menular. 6. Upaya pengobatan termasuk pelayanan darurat kecelakaan. 7. Penyuluhan kesehatan masyarakat. 8. Usaha kesehatan sekolah. 9. Kesehatan olahraga. 10. Perawatan kesehatan masyarakat. 11. Usaha kesehatan kerja. 12. Usaha kesehatan gigi dan mulut. 13. Usaha kesehatan jiwa. 14. Kesehatan mata. 15. Laboratorium atau diupayakan tidak lagi sederhana. 16. Pencatatan dan pelaporan sistem informasi kesehatan. 17. Kesehatan usia lanjut. Dan terakhir 18. Pembinaan pengobatan tradisional. Seperti halnya di rumah sakit, di puskesmas pun terdapat instalasi farmasi puskesmas, yaitu sebuah unit fungsional yang bertanggung jawab dalam meningkatkan mutu pelayanan farmasi secara menyeluruh di puskesmas dalam ruang lingkup produk maupun pelayanan. Tugas dan fungsi instalasi farmasi puskesmas ada 2. 1. Sebagai sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kefarmasian. 2. Untuk menjaga atau meningkatkan kualitas hidup pasien atau masyarakat. Baiklah, untuk pembahasan tentang puskesmas sudah selesai. Sekarang kita akan membahas tentang Jaminan Kesehatan Nasional. Pengertian daripada Jaminan Kesehatan Nasional merupakan salah satu program BPJS atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, berupa perlindungan kesehatan agar pesertanya memperoleh manfaat pemeliharaan dan perlindungan kesehatan untuk setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Program Jaminan Kesehatan Nasional disingkat program JKN, bertujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi setiap rakyat Indonesia agar penduduk Indonesia dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera. Visi jaminan kesehatan masyarakat adalah masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan. Sedangkan misinya adalah 1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat termasuk swasta dan masyarakat madani. 2. Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu, dan berkeadilan. 3. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan. Dan terakhir 4. Menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik. Strategi yang dilaksanakan untuk mencapai visi dan misi tersebut antara lain: 1.
meningkatkan pemberdayaan masyarakat, swasta dan masyarakat madani dalam pembangunan kesehatan melalui kerjasama nasional dan global. 2. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, bermutu dan berkeadilan, serta berbasis bukti dengan pengutamaan pada upaya promotif dan preventif. 3. Meningkatkan pembiayaan pembangunan kesehatan, terutama untuk mewujudkan jaminan sosial kesehatan nasional. 4. Meningkatkan pengembangan dan pendayagunaan SDM kesehatan yang merata dan bermutu. 5. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan, serta menjamin keamanan, khasiat, kemanfaatan, dan mutu kesediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan. Terakhir, 6. Meningkatkan manajemen kesehatan yang akuntabel, transparan, berdaya guna, dan berhasil guna untuk memantapkan desentralisasi kesehatan yang bertanggung jawab. Kemudian nilai-nilai yang dikembangkan oleh JKN antara lain pro-rakyat, inklusif, responsif, efektif, dan bersih. Sedangkan karakteristik JKN adalah diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Pasal 19 Ayat 1. Prinsip-prinsip asuransi sosial tersebut meliputi 1. Kegotong royongan antara peserta kaya dan miskin, yang sehat dan yang sakit, yang tua dan muda, serta yang berisiko tinggi dan rendah. 2. Kepesertaan bersifat wajib dan tidak selektif. 3. Iuran berdasarkan persentase upah atau penghasilan untuk peserta penerima upah atau suatu jumlah nominal tertentu untuk peserta yang tidak menerima upah. 4. Dikelola dengan prinsip nirlaba, artinya pengelolaan dana digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta dan setiap surplus akan disimpan sebagai dana cadangan dan untuk peningkatan manfaat dan kualitas layanan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menjamin obat-obatan dan bahan medis habis pakai dengan mempertimbangkan kebutuhan medik, ketersediaan, efektivitas, dan efisiensi obat atau bahan medis habis pakai sesuai ketentuan peraturan perundangan. Perbedaan akses sosial dan akses komersial. 1. Akses sosial atau secara umum disebut Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN. A. Kepesertaan wajib. B. Premi biasanya rendah oleh karena tidak bersifat mencari keuntungan atau nirlaba. C. Paket pelayanan dibatasi. Biasanya hanya untuk pelayanan kesehatan yang bersifat life saving atau yang mengancam jiwa peserta. D. Pengendalian ketat terhadap biaya atau cost containment oleh karena dana yang disiapkan oleh penyelenggara biasanya terbatas. Pengendalian tersebut biasanya dalam bentuk mekanisme rujukan berjenjang. Ada gatekeeper, yaitu pasien tidak bisa langsung ke rumah sakit tetapi melalui puskesmas dan berdasarkan indikasi medis. Pelayanan di rumah sakit dibatasi di kelas 3. Ada iuran biaya. Jika pasien memilih kelas yang lebih tinggi, maka selisih antara kelas yang dipilih dengan kelas yang ditanggung dibayar sendiri oleh peserta. Klaim pelayanan diajukan oleh pemberi pelayanan berdasarkan bukti-bukti pelayanan yang telah diberikan kepada pasien melalui mekanisme verifikasi oleh tim pengendali yang ditunjuk. 2. Akses komersial berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 dibentuk dengan tujuan untuk membantu perusahaan secara profesional guna mengurangi beban administrasi, memberi kepastian biaya pelayanan kesehatan yang dibutuhkan, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber biaya perusahaan. A. Ruang lingkupnya meliputi pelayanan kesehatan secara komprehensif. B. Kepesertaan sukarela, cenderung hanya untuk orang yang mampu. C. Premi besar oleh karena diperhitungkan dengan kebutuhan perusahaan. D.
Paket pelayanan biasanya tidak dibatasi untuk menarik minat peserta. E. Pengendalian biaya kurang ketat. F. Tidak ada gatekeeper. Peserta bebas memilih tempat pelayanan yang dikehendakinya. Sampai di sini dulu materi kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam memberikan materi. Saya Babeh Widi, sampai bertemu kembali di Serabi Sinau bareng Babeh Widi yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.